Hai, halo, ketemu kembali di channel Dija Julian Movie. Pernahkah kita merasa dihianati atau terhianati? Sepertinya sama ya. Hal itulah yang dirasakan oleh Cat. Dari kecil dia dibesarkan dan dilatih oleh seseorang yang bernama V, serta dibentuk untuk menjadi seorang pembunuh serta penembak jitu. Kesepakatan antara Cat dan V ini ketika mereka menjalankan misinya tidak melibatkan anak-anak. Namun, kesepakatan itu dilanggar. Cat memutuskan untuk pensiun dini dari dunia bunuh-membunuh. Tapi, dia harus menyelesaikan satu misi. Nah, di saat itulah, dia terkena racun radioaktif dan akan mati dalam waktu 24 jam. Selama itulah dia harus mencari siapa pelaku yang berencana membunuhnya. Bagaimana pencariannya dalam menemukan sosok tersebut? Langsung kita review film Cat. Di Osaka, Jepang, penembak jitu yang bernama Cat sedang menjalankan sebuah misi. Mobil vannya memasuki sebuah tempat yang dijaga ketat. Sebelum melancarkan aksinya, dia diberikan sebuah botol minuman jus oleh V. Cat menghampiri dua penjaga, mencoba mengecoh dengan menanyakan alamat, lalu melumpuhkan penjaga dengan menusukkan benda tajam dari tangannya. Cat menaiki sebuah gedung. Dia sudah siap menembak sasarannya. Namun, di sana terdapat Ani yang masih berusia 10 tahun. Cat ragu untuk menembak. Namun dia tetap harus menembak sasaran. Beberapa tembakan mendarat mengenai leher dan kepala. 10 bulan kemudian di Tokyo, perasaan bersalah terus saja menghantui Cat. Dia memutuskan untuk pensiun dan menjalankan kehidupan yang normal sebagai seorang perempuan. Cat mengutarakan keinginannya kepada V. V mengakui penembakan yang terjadi di Osaka itu adalah sebuah kesalahan. Aturan yang tidak melibatkan anak kecil sudah dilanggar. Sebelum Cat pensiun, dia harus menyelesaikan sebuah misi. Cat pun menyetujuinya. Malam itu, Cat meyakinkan diri untuk nongkrong di kafe sendirian. Di sana, dia berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Stephen. Cat menerima pesan untuk menyelesaikan misi terakhir di malam ini. Lalu, Cat menyiapkan posisi untuk membidik sasarannya. Namun tembakannya meleset. Dia pun berlari di atas gedung mengejar mobil sang target, sambil melakukan tembakan. Dia turun dari gedung dengan kondisi badan yang lemah. Cat masuk ke dalam sebuah mobil yang penuh dengan lampu. Cat pun dikejar mobil polisi. Cat melaju dengan kencang sampai dia hilang kendali. Dengan kondisi tubuh yang tidak stabil, mobil Cat pun terpelanting dan terjatuh. Di dalam ketidaksadarannya, memori kehidupan Cat terulang kembali. Dia seorang yatim piatu, dia bertemu dengan V, pengganti sosok keluarga, dan sekaligus menjadikannya seorang penembak jitu dan pembunuh bayaran. Cat sudah berada di rumah sakit. Setelah siuman, sang dokter menjelaskan bahwa Cat ini sudah terpapar bahan radioaktif. Dia mengalami sindrom radioaktif akut dari bahan polonium 204. Sesuatu sudah dicampurkan di dalam minumannya. Cat hanya mempunyai waktu 24 jam untuk bertahan. Cat keluar dari rumah sakit dengan diam-diam. Perawat serta polisi lagi sibuk mencari keberadaan Cat ini. Cat pun meminta beberapa suntikan kepada dokter agar dia bisa bertahan. Lalu dia pergi mencari seseorang yang berusaha membunuhnya. Cat datang menemui Stephen. Dia bertanya siapa yang meracuninya. Kazuo Sato, dia mengelola klub Yakuza, kelompok Kijima. Ternyata Stephen dan kekasihnya selama ini di bawah tekanan Kijima. Bila dia mau melakukan hal itu kepada Cat, maka mereka berdua akan dibebaskan. Di sana, Cat mengganti baju serta minum beberapa obat. Dia juga mencari sebuah minuman jus. Namun, Kanako kekasih Stephen tidak mempunyai itu. Cat menemui V, dia menjelaskan semuanya kalau sedang terkena racun polonium 204. V menyebutkan Kijima adalah dalang semua ini. Dia pimpinan tertinggi keluarga terbesar di Tokyo. Sasaran penembakan di Osaka itu adalah adik Kijima yaitu Kentaro. V merasa keadaan semakin kacau.
Kijima menghilang. Misi terakhir Cat adalah kesempatan langka menghabisi Kijima. Cat pun pergi ke Black Lizard mencari Kazo Sato. Beberapa orang sudah menikmati makan dan membahas soal Kijima. Cat pun masuk mencari Sato. Dia bertanya siapa yang mencoba meracuninya. Sato hanya mengikuti perintah saja. Sato pun mati terbunuh. Perkelahian pun terjadi. Cat melawan beberapa anak buah Sato di sana. Walaupun Cat juga dihujani pukulan sampai jambakan rambut, dia masih bisa mengalahkan semuanya. Tertinggal satu orang saja. Dia mengatakan bahwa Ani-chan, keponakan Kijima, mungkin mengetahui keberadaan Kijima di mana. Cat pergi ke klub pencari Ani-chan. Dia melihat Ani dan ingat dengan kejadian 10 bulan lalu di Osaka. Cat mencoba melumpuhkan pengawal Ani lalu menarik Ani-chan keluar. Ani-chan berontak mencoba melarikan diri. Selama ini, Ani selalu berhubungan melalui Renji, yaitu penasehat utama yang hanya bisa berbicara dengan Kijima. Dia menelpon Renji, namun yang mengangkat adalah Shinzo. Dia meminta tolong kalau dia sedang diculik. Temui mereka di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Apa yang dilakukan Cat itu akan sia-sia, karena Kijima tidak pernah peduli terhadap Ani-chan selama ini. Di tempat yang berbeda, Renji-san menugaskan Shinzo untuk membunuh Ani-chan. Cat pun membeli beberapa perlengkapan di sebuah toko dan dia kembali mencari minuman jus bom-bom. Sesampainya di toilet, Cat menutupi luka di perutnya dengan lakban. Dia pun merapikan rambutnya biar terlihat kece. Namun Cat mengikat Ani-chan di toilet tersebut agar dia tetap aman. Shinzo datang dengan pasukannya ke pasar tersebut. Dia bertemu Cat dan mencari keberadaan Ani-chan. Namun, Cat tidak memberitahu karena dia tidak melihat Kijima di sana. Cat diserang pasukan Shinzo. Baku tembak terjadi di sana. Perlawanan Cat luar biasa. Dia mengalahkan anak buah Shinzo satu persatu. Cat mencoba bersembunyi dan dia menembak 2 orang dari atas dinding. Kondisi tubuh Cat semakin melemah. Dia mulai memuntahkan darah. Sementara Ani-chan mencoba melepaskan diri. Shinzo mendengar suara dari dalam toilet. Itu adalah Ani. Namun, Shinzo datang bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk membunuh Ani. Ketika Shinzo ingin menembak Ani, Cat datang menghabisi Shinzo dan anak buahnya. Ani terus mengikuti Cat. Walaupun Cat menyuruh si Ani untuk pergi darinya, namun Ani tidak mau. Dia merasa dikhianati dan akan dibunuh oleh keluarganya sendiri. Di sanalah Cat teringat masa kecilnya dulu. Cat kembali menyuntikkan obatnya dan dirinya sudah sekarat dan dia akan membutuhkan Ani untuk membantunya. Akhirnya mereka jalan bersama. Ani membelikan Cat ini baju untuk mengganti bajunya yang kotor. Mereka berdua lagi duduk santai. Nasib mereka berdua sebenarnya sama. Renji adalah penasehat utama Kijima, dulu ayahnya Ani yang bertugas untuk itu. Untuk bertemu dengan Renji bisa melalui kekasihnya. Keamanan di sana sangat-sangat ketat sekali. Ani menyarankan agar mereka masuk sambil menembak saja. Namun itu tidak mungkin untuk dilakukan. Ani mencoba mengalihkan perhatian para penjaga. Ani-chan bisa masuk bertemu dengan kekasihnya Renji. Cat menyusul masuk dari belakang. Dia menanyakan di mana Renji-san berada. Namun, dia tidak akan memberitahu di mana dia berada. Mereka berdua mulai bertarung. Cat mengambil pisau dapur sebagai perlawanan. Sebagai perlawanan, dia menusukkan ujung gunting ke wajah Cat. Sedangkan Ani-chan dia lagi mencoba menggunakan sebuah pistol. Selanjutnya, Cat memecahkan 2 buah botol lalu menjadikannya senjata. Lawannya pun tidak mau kalah. Dia menggunakan gunting dan menusukkan ke tangan Cat. Cat mulai menyerah dan Ani menembakkan 1 peluru yang bisa melepaskan Cat dari cengkraman lawannya. Namun Ani mendapat pukulan. Berusaha mengambil senjata, namun lawannya sudah menodongkan senjata itu ke Cat. Ani memukulkan botol ke kepala lelaki itu dan akhirnya dia tumbang.
Ani-chan trauma melihat banyak darah di tubuhnya. Dia teringat kembali kematian ayahnya. Cat mencoba menenangkan Ani. Ani menemukan sebuah handphone. Di sana terdapat sistem pelacak yang dapat menemukan di mana Renji berada. Cat pun menemukan sebuah senjata di pintu kulkas. Ani menghentikan sebuah mobil. Di dalamnya terdapat Renji. Cat menodongkan sebuah senjata sambil menanyakan keberadaan Kijima. Renji membujuk Ani. Mereka berkeluarga. Kenapa Ani melakukan hal ini kepadanya? Namun, Ani marah. Dia merasa dikhianati. Ayahnya sudah dibunuh dan dirinya pun akan dibunuh. Setelah kejadian itu, Kijima menghilang. Dan dia berada di antara keluarganya. Renji pun tidak tahu arti dan maksud Kijima itu. Ani-chan mengetahui keberadaan Kijima. Cat pun menelpon V. Dia memberitahu keberadaan Kijima. Dia akan menyelesaikan semua ini sendiri. Dia berpesan ketika dia sudah mati, temukan mayatnya di perbukitan. Mereka menaiki sebuah taksi menuju ke rumah Ijima. Di perjalanan, Ani-chan menceritakan tentang siapa dirinya. Dia juga menceritakan sosok ibunya. Cat merasa kelelahan dan tertidur. Ani sempat foto dulu sebelum melanjutkan aksi berikutnya. Sesampainya di rumah Ijima, Cat masuk sedangkan Ani menunggu di luar. Cat bertemu dengan Ijima, dia diracuni dan apakah ini balas dendam tentang kejadian di Osaka. Ijima merasa tidak diuntungkan akan kematian Cat. Cat dijadikan sebagai alat dan Ijima merasa gagal karena tidak bisa mengendalikan rasa iri yang ada di keluarganya, yaitu Renji. Renji tidak bisa menjadi pemimpin tanpa bantuan dari orang lain. Dan Cat pun tidak diizinkan hidup agar tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Ijima pun merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Penyesalan Ijima sekarang tidak bisa menjaga Ani kecilnya yang ketika membutuhkan dirinya dia tidak ada. Ijima pun rela dibunuh oleh Cat untuk menebus dosa-dosanya. Ferric atau V datang, dia menceritakan semuanya kepada Ani-chan tentang kematian ayahnya. Ani semakin marah kepada Cat. Dia mengira Cat juga membunuh Kijima. Cat melarang Ani untuk mengikuti V. Ani sudah kalap mata. Dia melancarkan tembakan ke arah Cat dan masuk ke mobil V. Cat teringat kembali tentang memori yang terjadi di hidupnya. Ijima datang menghampiri Cat dan membawakan sebuah suntikan yang sudah dia jatuhkan. Cat mengambil dan menyuntikkan ke kakinya. Ani-chan serta V datang menemui Renji. V marah, kenapa Renji mau membunuh Cat tanpa memberitahu kepadanya. Karena V yang menginginkan Cat mati. Karena itulah Renji melakukannya. V akan mengurus semuanya. Dia akan merubah pikiran Cat agar dia tetap bersama. Namun, itulah kesepakatannya, gadis V harus mati dengan polonium 204. Akhirnya, Ferrickson berhasil masuk dalam kelompok Yakuza. Waktu Cat tersisa 1 jam lagi, Ijima memberikan minuman lemon. Itu adalah sebuah jus yang dicari-cari Cat dari tadi. Setelah meminum itu, Cat langsung setuju untuk menjemput Ani. Cat, Kijima, dan anak buahnya memasuki gedung Renji. Penjagaan di sana sangat ketat. V dan Renji mulai cemas. Cat mulai menghabisi pengawal Renji-san satu persatu. Ijima pun masuk menemui Renji. Ijima memberikan sebuah samurai kepada Renji dan mereka berdua bertarung. Walaupun Ijima sudah berumur, tapi keahliannya dalam menggunakan samurai tidak diragukan lagi. Renji dapat dikalahkan dengan waktu singkat. Cat kembali melancarkan tembakan-tembakannya. Namun kakinya terkena tembakan. Dia tetap bangkit dan menghabisi musuhnya yang tersisa. Di dalam ruangan, Ani-chan sudah disandra oleh V. Cat membuka pintu. Sebelumnya, dia meminta maaf kepada Ani atas semua kesalahannya. V menolak kalau Cat adalah alat, melainkan sebuah sistem yang diperlukan.
Namun, Cat sudah kecewa banget. Tembakan Cat mengenai perut V, begitupun Cat juga terkena tembakan. Annie pergi menyelamatkan diri dan memeluk Iijima. Tembakan itu dapat melumpuhkan V. Tubuh Cat semakin melemah. Di sisa hidupnya, Annie tetap menemani Cat. Akhirnya, kematian pun menjemput Cat. Terima kasih yang sudah menonton review film Cat ini. Tetap dukung channel ini dengan subscribe-nya. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Dadah!